Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Nehemia 4 dan Nehemia 5. Ada dua ajaran penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tapi mari kita mulai dengan satu keyakinan bahwa percaya kepada Allah berarti percaya kepada firman-Nya. Setia kepada Allah berarti setia kepada firman-Nya. Percaya kepada Allah sama dengan percaya kepada firman-Nya. Allah dan firman tidak bisa dipilih salah satu. Allah dan firman tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan. Kalau percaya kepada Allah berarti percaya kepada firman-Nya. Kalau setia kepada Allah berarti setia kepada firman-Nya. Nah, sekarang kita masuk dalam dua ajaran penting supaya kita mengingatnya baik-baik. Ajaran yang pertama, saudara masih ingat enggak ketika Tuhan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara ingat? Saya membacakan bagi saudara dari Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 7 yang berkata begini. Ia di sini Saulus, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya aku. Padahal ini Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Jadi Saulus ini tidak sendirian. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Jelas ya? Artinya orang yang percaya Tuhan Yesus, orang itu jadi tubuhnya Tuhan, jadi miliknya Tuhan. Jadi siapa saja yang menganiaya orang yang percaya Tuhan Yesus, sama artinya ia menganiaya Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kita tentang biji mata Allah. Firman Tuhan, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Allah. Nah, saudara dan saya ini kan miliknya Allah, miliknya Kristus. Kita sudah ditebus. Kita sudah menjadi tubuh Kristus. Tubuh dan jiwa kita adalah milik Kristus karena sudah dibayar lunas, seperti kata firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas ya? Ini yang pertama, ajaran yang pertama. Kita milik Allah, kita milik Kristus. Siapa yang menganiaya kamu berarti menganiaya Tuhan Yesus. Lalu ajaran yang kedua, ajaran tentang satu komunitas umat Allah, yaitu persekutuan orang-orang kudus. Ajaran ini saya ambil dua sumber ya saudara, supaya membangun keyakinan di dalam diri kita bahwa ini memang sumbernya adalah firman Tuhan. Yang pertama dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 yang berkata begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa memilih berada di tengah-tengah umat dalam satu komunitas umat Allah daripada di luar komunitas walaupun hidupnya enak dan nyaman. Ini iman. Lalu yang kedua dari pengakuan iman Belgika, artikel yang ke-28, saya bacakan kalimat yang awal dan akhir saja. Saudara bisa mencarinya ya. Pengakuan iman Belgika artikel 28 yang menjadi pengakuan iman kita yang berbunyi begini. Kami percaya bahwa karena jemaat kudus ini adalah persekutuan dari mereka yang diselamatkan dan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja,
Tidak seorang pun yang dapat menarik diri darinya dengan maksud berdiri sendiri, biar bagaimanapun status dan kondisinya. Jadi sederhananya begini loh, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu ditanam dalam gereja, dalam persekutuan orang-orang kudus. Tidak bisa tidak, itu cara Tuhan. Supaya apa? Supaya bertumbuh, supaya berbuah. Ditanam dalam gereja, tidak di luar gereja. Lalu di kalimat terakhir berbunyi begini, demikian juga semua yang menarik diri dari gereja atau tidak bergabung di dalamnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kalau memilih di luar gereja berarti kita memilih untuk menentang Allah. Ada dua ajaran ini ya saudara, mari kita pegang kuat. Mari kita selalu mengingat-ingatnya. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Yang pertama, kita milik Kristus. Siapa saja yang menganiaya milik Kristus sama dengan menganiaya Kristus sendiri. Yang kedua, orang yang telah jadi milik Kristus, milik Allah, ditanam di dalam gereja, di dalam komunitas orang-orang kudus. Tidak bisa di luar. Nah, mari kita pegang baik-baik dua ajaran ini supaya tampak jelas. Kadangkala Tuhan berikan persoalan kepada kita. Supaya ajaran itu bisa meresap, Tuhan kasih masalah kepada kita. Tuhan kasih kesulitan seperti yang dialami oleh Nehemia. Kalau kita baca Nehemia pasal yang keempat, ini sangat luar biasa saudara, pertentangan yang dihadapi oleh Nehemia. Diolok-olok, direndahkan dengan amat sangat. Saya perlu bacakan buat saudara Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Nah itu mereka mengolok-olok. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Luar biasa. Luar biasa mengolok-olok, menghina, mengancam bahkan saudara. Tapi yang kita perlu pahami, Nehemia ini kan sedang mengerjakan proyek dari Allah. Nehemia ini bukan membangun rumahnya sendiri, bukan. Disuruh oleh Allah dan menghadapi pertentangan-pertentangan, diolok-olok, direndahkan. Nah ini saudara ya. Maka mari kita pelajari bagaimana menghadapi, bagaimana menyikapi hal ini. Nehemia terlebih dahulu berdoa. Dalam doanya itu menarik sekali. Imannya sangat jelas, melekat pada Allah, melekat pada firman-Nya. Berkata begini dalam doanya, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saya ulangi saudara, Nehemia ini kan pimpin orang yang sedang membangun tembok Yerusalem. Pembangunan tembok ini kan diperintahkan oleh Allah. Umat Allah ini diperintahkan oleh Allah, Nehemia yang memimpin, Nehemia yang menggerakkan. Lalu datanglah Sanbalat dan teman-teman mengolok-olok, menghina, merendahkan, bahkan mengancam. Lalu Nehemia berkata, mereka menyakiti hatimu, hatinya Tuhan. Jelas hubungannya saudara? Mari. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Artinya apa? Artinya Nehemia memegang kuat ajaran firman yang mengatakan siapa saja yang menyakiti umat Allah berarti menjamah Allah, sama dengan menjamah biji mata Allah. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang menganiaya orang yang percaya pada Kristus berarti menganiaya Tuhan Yesus. Jelas ya hubungannya ya. Ini kan proyeknya Allah.
lalu dihambat, diolok, dihina, diancam, supaya nggak jadi. Dan Nehemia dalam doanya, mereka menyakiti hatimu. Karena apa? Miliknya Allah. Berarti menyakiti hati Allah. Saudara, kalau keyakinan itu sudah dipegang kuat, lalu bagaimana sikap selanjutnya? Sangat luar biasa, memberikan inspirasi kebangunan rohani kepada kita. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-4. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara bisa menangkap semangat dan keyakinan yang kuat? Ini loh saudara yang harus kita perbaiki dalam keimanan kita. Kita tahu banyak firman Tuhan, kita mempercayai satu hal, tapi kadangkala prakteknya beda. Keyakinan orang yang benar itu akan selaras dengan keputusan yang benar. Saudara dan saya mempercayai bahwa Allah memelihara saudara itu baik, sangat baik. Tapi kepercayaan itu harus nyata dalam sikap, dalam keputusan, dan dalam perbuatan kita. Keyakinan iman Nehemia, mereka menyakiti hatimu karena ini milikmu, mengerjakan proyekmu. Lalu sikapnya terus bekerja dan tidak mundur. Keyakinan iman yang prakteknya sesuai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyakiti umat Allah berarti menyakiti hati Allah. Keputusannya pantang mundur, maju terus, selaras antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Mari saudara, saya mengajak kita bersikap demikian, mengambil keputusan iman yang benar. Bukan percaya tapi tidak berani ngambil keputusan, jangan, keliru itu. Saudara tidak mengalami kebangunan rohani. Mari bangun bersama dengan saya. Kita semua mari bangun dalam kebangunan rohani. Apa yang kita yakini, itu juga yang akan kita lakukan dan ambil keputusan. Lalu yang kedua saudara, kalau di atas tadi persoalannya datang dari luar umat. Sekarang persoalannya terjadi dari dalam umat. Dari sama-sama tubuh Kristus, anggota umat Allah. Loh kok bisa terjadi? Bisa saudara. Karena komunitas umat ini kan memang berasal dari orang berdosa yang sedang diproses dalam proses pengudusan. Jadi bisa saja terjadi persoalan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, orang yang telah menjadi milik Kristus harus ditanam di dalam komunitas gereja atau orang-orang kudus. Bagaimana kalau persoalan itu terjadi dari dalam umat, dari komunitas umat? Kan Tuhan tadi tanamkan kita dalam komunitas umat. Bukan berarti bebas persoalan, bukan. Tetap akan ada persoalan, tetap saudara. Karena kita ini sama-sama berasal dari orang berdosa yang terus diajari supaya takut Tuhan, supaya menghormati Allah. Takut Tuhan itu kan sama dengan menghormati Allah. Lah ini diproses, ayo belajar terus takut Tuhan, ayo belajar terus hormat akan Allah. Ini kita diproses begitu di dalam komunitas orang-orang kudus, dalam komunitas gereja. Selalu takut akan Tuhan, selalu menghormati Tuhannya. Tuhan yang menjadi kepala gereja, Tuhan yang memimpin umat. Itu yang diajarkan. Nehemia sendiri saudara berkomitmen di dalam dirinya dan berkata begini, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Berbuat demikian ini apa? Yang salah, yang cemar, yang keliru, yang melanggar firman Allah. Tidak mau berbuat demikian karena takut akan Allah. Dalam terjemahan lain, tetapi aku hormat dan taat kepada Allah. Jadi aku tidak berbuat demikian. Yang salah, yang cemar, yang mengganggu kehidupan umat. Itu komitmennya. Persoalan apa sih yang terjadi zaman umat Nehemia itu? Yang terjadi di antara kumpulan umat. Ternyata saudara, pasal 5 menuliskan demikian, ayat yang ke-7. Mari kita baca secara cermat. Saya anjurkan saudara untuk membaca pasal 5 ini dengan teliti. Salah satu persoalannya yang dicatat itu begini. Kataku kepada mereka,
masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Riba itu membungakan uang, membungakan kepada sesama jemaat, kepada sesama anggota tubuh Kristus, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang tertindas. Padahal umat sudah tahu jelas aturannya yang dicatat dalam Keluaran 22 ayat 25 yang berkata begini, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatmu, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jelas aturannya dalam kitab hukum Taurat, dalam Keluaran. Tapi ternyata di antara umat itu membungakan, sehingga apalah, banyak yang tertindas, banyak yang menjadi budak bagi sebangsanya. Ini mengerikan. Harusnya menjadi saudara, sekarang menjadi budak. Tuhan mengangkat kita budak untuk menjadi saudara, tapi dalam prakteknya justru umat ini menjadikan budak saudaranya. Ini yang sangat dibenci oleh Tuhan. Umat bisa tergelincir kesalahan dengan membungakan uang. Ini persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kembali kepada keyakinan iman bahwa Tuhan menanamkan kita dalam satu komunitas orang-orang kudus supaya bertumbuh dan kita berbuah. Dengan apa? Dengan firman. Dengan menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya. Dan Nehemia mengingatkan kembali, ini ajarannya, ayo bertobat. Dan mereka bertobat. Nah, ini orang yang mengalami kebangunan iman, bisa tergelincir, tapi bertobat karena imannya dipelihara dengan firman. Bertobat karena diperingatkan tentang firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pegang kuat dua ajaran penting ini. Siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mata Allah. Siapa yang menyakiti kamu, berarti menyakiti Tuhan Yesus. Jadi, maju terus untuk pekerjaannya, jangan mundur. Lalu yang kedua, Tuhan tanamkan kita di tengah-tengah gerejanya, persekutuan orang-orang kudus. Yang di luar berarti sedang melawan Tuhan. Ada persoalan, tetap setia kepada firman, ingatkan kembali. Dan kalau saudara kita kembali, dia mengalami kebangunan rohani. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Kiranya saudara terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami terima kasih melalui kitab Nehemia kami dicelitkan kembali bagaimana sebenarnya firman itu bekerja bukan hanya mengubahkan akal budi kami, tetapi di dalam sikap dan keputusan kami, bagaimana Engkau mengangkat kami menjadi orang-orang yang Engkau kasihi, yaitu menjadi milikmu biji matamu, sehingga di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan maju terus karena Tuhanlah yang empunya. Demikian juga ketika Tuhan tanamkan kami di antara orang-orang kudus supaya kami bertumbuh dan kami berbuah. Ada kalanya di antara kami tergelincir dan jatuh melakukan yang jahat, tetapi firman itu sendiri akan mengembalikan dan akhirnya bertobat. Di sanalah kebangunan rohani terjadi. Oh Tuhan, tolonglah gerejamu mengalami kebangunan rohani yang dengan rendah hati bila diingatkan dengan firman mau kembali kepada Allah dan tetap ditanam dalam gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.